guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu dong ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film horor dari Jepang lagi nih. Kalau kemarin aku sempat bahas film tentang Kuchisake Onna atau hantu wanita bermulut robek. Nah, kali ini aku bakal bahas film Teke Teke. Soalnya udah lumayan banyak juga nih yang request. Teke Teke ini tuh salah satu legenda hantu yang ditakutin banget di Jepang. Karena siapapun yang ketemu sama Teke Teke, badannya bakal dibelah jadi dua. Ngeri banget kan? Ya, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi di awal film, ada seorang wanita yang lagi naik bus di malam hari. Kita bisa lihat juga di tasnya dia pakai gantungan kunci warna merah. Terus di bus itu juga ada beberapa bocil yang lagi asik cerita-cerita horor nih. Jadi di Jepang lagi rame banget dibicarain soal kasus-kasus kematian yang misterius. Dan bocil-bocil ini yakin kalau penyebabnya itu pasti hantu teke-teke. Mereka heboh banget ngobrolnya sambil lempar-lemparan. Sampai kena dong ke kepala wanita ini. Bocil-bocil itu langsung ditegur, tapi ya mereka malah ketawa-ketawa. Setelahnya wanita itu jalan kaki nih, ngelewatin sebuah jembatan yang ada di dekat perlintasan kereta. Nah, menurut legenda Jepang, teke-teke itu arwah penasaran yang tewasnya karena kelindes kereta. Badannya kebelah jadi dua. Makanya teke-teke suka nampakin diri dan nyari korban di dekat perlintasan kereta. Terus di atas jembatan itu wanita ini jalan sendirian kan. Ada angin yang berhembus kencang. Dan entah kenapa wanita ini jadi merinding. Dia tengok ke belakang, gak ada apa-apa. Tapi karena ngerasa ada yang gak beres, wanita ini buru-buru lari aja. Malah dia ngedenger ada suara langkah yang cepet banget kayak ngejar dia. Dan sialnya bener guys, ternyata dia diikutin sama sosok hantu teke-teke. Jadi dia dikejar karena jalan sendirian dan pakai gantungan kunci warna merah. Ternyata teke-teke benci banget sama warna merah. Makanya dia jadi diincer. Wanita ini akhirnya cuma bisa sembunyi untuk beberapa saat. Terus pas dia kira udah aman, dia keluar kan. Tapi ternyata teke-teke yang udah ngincer dia itu langsung nyerang. Wanita ini jadi korban, badannya dibelah dua. Nah, lanjut ya guys. Jadi di sebuah sekolah ada dua cewek yang sahabatan nih. Cewek yang rambutnya dikuncir ini namanya Kana. Sahabatnya yang namanya Ayaka cerita kalau dia tuh lagi naksir sama seorang cowok. Dan kebetulan Kana tuh temenan lumayan dekat sama cowok itu. Jadinya si Ayaka minta dikenalin kan tuh. Terus ya udah, mereka bertiga akhirnya makan siang bareng di sebuah kafe. Si cowok nunjukin handphonenya yang udah canggih ya di zaman itu. Bisa nonton siaran video. Dan di situ mereka melihat berita soal penemuan korban wanita kemarin yang dianggap tewas secara misterius. Padahal yang penyebabnya kan hantu teke-teke. Si Kana awalnya nggak tahu apa-apa soal teke-teke. Dan di situ Kana jadi diceritain kalau teke-teke biasanya muncul di malam hari. Siapapun yang ngeliat penampakan teke-teke, badannya bakal dibelah jadi dua. Dan kalaupun berhasil kabur, teke-teke bakal tetap ngincar korbannya itu dan bakal disamperin lagi dalam waktu 3 hari. Terus pas Ayaka lagi ke toilet, cowok ini malah ngungkapin kalau sebenarnya dia sukanya sama Kana, bukan sama Ayaka. Ternyata Ayaka mendengar. Apaan sih, nggak jelas. Pulang, biasanya Kana dan Ayaka jalan bareng karena rumahnya searah kan. Tapi hari itu
Ayaka yang ngambek jadi gak mau pulang bareng Kana. Dia mau jalan sendiri. Ayaka ngelewatin jembatan di dekat perlintasan kereta itu sendirian. Dia pakai tas warna merah. Dan teke-teke selalu ngincer orang yang pakai merah-merah kan. Lagi-lagi ada angin yang berhembus. Dan bener aja, pas ditengok, ternyata di belakang Ayaka udah ada sosok teke-teke. Cewek ini panik dan mau lari kabur, tapi malah kesandung. Dan si Ayaka akhirnya jadi korban teke-teke juga. Keesokan harinya, berita soal kematian Ayaka udah heboh dibicarain di sekolah. Si Kana ya bener-bener lemas pas tahu kalau sahabatnya udah gak ada. Terus si cowok dan Kana nih orang-orang terakhir yang ada sama Ayaka kan. Jadi ya mereka sempet dimintain keterangan juga sama polisi. Setelah kehilangan sahabatnya, Kana jadi sedih dan sering bengong. Apalagi pas dia lagi duduk di pinggir jalan, dia ngedengar bocil-bocil yang nyeritain soal teke-teke. Beli mobil GoRX Auto, lo pasti dapat garansi. Gak mungkin rugi, pasti Ganggu iklannya. Dia jadi kepikiran kalau mungkin aja teke-teke yang nyebabin kematiannya Ayaka. Nah, di malam harinya sebelum pulang ke rumah, Kana nyempetin mampir ke lokasi kematian Ayaka di atas jembatan. Dia ngebawain bunga, terus Kana juga berdoa untuk sahabatnya itu. Tapi tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus. Dan Kana jadi kepikiran lagi soal cerita teke-teke. Kana udah ngerasain di dekatnya ada sesuatu. Dan bener guys, ada teke-teke. Tapi dia merem aja, gak mau ngeliat. Karena menurut legendanya, yang lihat teke-teke gak bakal selamat kan. Terus pas si teke-teke itu kayaknya udah pergi, Kana bangun dan mau pulang. Dia ngedenger ada suara Ayaka yang bikin dia jadi nengok. Tapi yang ada ya bukan Ayaka guys, itu tuh suara jebakan teke-teke. Karena udah ngeliat, dia cuma bisa lari kabur. Untungnya pas banget, dia ketemu sama temen cowoknya itu yang kebetulan bawa sepeda. Karena gak sempet ngejelasin apa-apa dan cuma bisa nyuruh cepetan kabur. Sepedanya ngebut banget tuh, sampai-sampai kehilangan keseimbangan. Dan sialnya mereka berdua terjatuh. Tapi ternyata sosok teke-teke itu udah gak ngikutin mereka. Mungkin karena yang diincar kan orang yang jalan sendirian. Terus keesokan harinya, Kana pergi ke sebuah perpustakaan buat nyari info soal teke-teke. Soalnya dia udah ngeliat sendiri kan, teke-teke beneran ada, bukan cuma mitos. Apalagi dia keinget cerita kalau siapapun yang udah ngeliat teke-teke, walau berhasil kabur, tetap aja bakal meninggoy dalam waktu 3 hari. Di perpustakaan itu, Kana malah ketemu sama saudara sepupunya nih yang namanya Ri. Kebetulan banget, ternyata saudara sepupunya itu juga lagi nyari-nyari info soal teke-teke. Di situ Kana akhirnya ngasih tahu Ri kalau dia kemarin habis ngeliat teke-teke. Untungnya Ri nanggepin Kana dengan serius. Dia mau bantu cari cara supaya Kana bisa selamat dari teke-teke. Jadi Ri akhirnya ngajakin Kana ketemuan sama profesor yang ngerti soal kisah teke-teke yang sebenarnya. Si profesor cuma ngasih tahu kalau hantu teke-teke benci banget sama warna merah. Jadi mereka harus menghindari warna merah kalau mau selamat. Tapi buat dapetin info lebih lengkap soal teke-teke, si profesor akhirnya ngarahin mereka buat ketemu sama wanita tua ini nih. Dia kayak orang daerah yang lebih ngerti soal teke-teke itu. Mereka sempet ngobrol-ngobrol, tapi tetap aja wanita tua itu juga nggak tahu gimana caranya biar bisa selamat kalau udah nggak teke-teke. Karena katanya selama ini yang nggak ada. Apaan sih, nggak bisa, udah paling tinggi. Udah nggak bisa, udah paling tinggi loh. Selamat. Nah, setelah ngeliat cewek-cewek ini serius banget nyari info soal teke-teke, asistennya si profesor akhirnya ngasih tahu info tambahan yang dia tahu. Jadi katanya dulu tuh ada sebuah batu nisan khusus yang dibuat untuk mengenang dan mendoakan arwah teke-teke yang meninggal secara tragis. Tapi udah lama banget gak ada yang pernah ngurusin batu itu lagi. Apalagi karena lokasinya yang ada di tengah
satu teke-teke kayaknya jadi marah. Makanya mulai neror dan muncul korban-korban. Asisten ini ngasih tahu, mungkin aja Kana dan Sri harus ngecek kondisi batu nisan itu. Dan mungkin harus diberesin, biar arwah teke-teke bisa tenang. Dan mungkin Kana bisa selamat. Nah, walau nggak percaya, Sri dan Kana akhirnya tetap mau nyoba buat ngecek ke lokasi batu nisan itu. Soalnya sisa waktu Kana juga udah nggak banyak lagi kan, bentar lagi hari udah gelap. Tapi di situ Sri akhirnya juga baru bilang kalau sebenarnya dari tadi dia nyari-nyari info soal teke-teke, ya karena dia juga sempat lihat langsung dan kabur dari teke-teke itu. Dan kejadiannya di hari yang sama juga, sama kayak pas Kana lihat teke-teke, jadi ya senasib. Terus waktu mereka udah tinggal beberapa jam lagi sebelum hari gelap kan nih, mereka malah nyasar. Dan biasalah ya, cewek-cewek selalu bingung kan lihat arah peta. Jadi si asisten profesor berusaha ngarahin mereka lokasinya lewat telepon. Untungnya akhirnya mereka bisa sampai nih ke lokasi yang katanya ada batu nisan untuk teke-teke itu. Nah, tapi masalahnya ini kondisinya kan udah hampir gelap. Mereka harus langsung buru-buru nyari posisi batu nisan itu kan. Berhasil ketemu nih, batunya ternyata udah terguling. Pantes aja, mungkin itu yang bikin si teke-teke jadi marah. Mendadak angin berhembus kencang. Tandanya ya teke-teke udah ada di dekat mereka. Di situ Ri dan Kana langsung buru-buru ngebenerin posisi batu nisannya. Dan bersamaan dengan itu, angin kencang tanda kehadiran teke-teke tadi juga berhenti berhembus. Setelahnya Ri dan Kana mulai tenang, mereka balik ke mobil. Mereka yang ngiranya teror teke-teke ini semuanya udah selesai. Sampai tiba-tiba mereka ngedenger lagi tuh suara langkah teke-teke. Dan bener aja, sosok teke-teke udah muncul di belakang mobil mereka yang warnanya merah. Karena teke-teke kan benci banget guys sama warna merah. Ri dan Kana akhirnya keluar dari mobil itu. Mereka kabur ke arah hutan, tapi sayangnya malah terpisah. Dari balik semak-semak, Kana ngeliat ada sosok teke-teke. Udah gitu pas banget, ini si Ri malah nelpon dia buat nanyain keberadaannya kan. Dan HP-nya Kana tuh warna merah. Langsung cepet-cepet dia lempar, dan untungnya Kana masih bisa selamat. Setelah situasi kayaknya udah aman, Kana lanjut lagi manggil-manggil dan nyari saudara sepupunya itu kan. Sampai akhirnya ketemu. Ri udah mau nyamperin Kana nih. Karena gak hati-hati jalannya, jidatnya Ri malah terluka nih guys, kena ranting pohon. Dan lukanya itu ya warna merah juga kan. Teke-teke kan gak suka warna merah. Ri gak bisa menghindar. Ya kalian udah bisa tebak lah ya, Ri langsung jadi korban teke-teke, bener-bener di depan mata Kana. Setelahnya udah beberapa bulan berlalu, tapi Kana yang berhasil selamat cuma diam di rumah aja. Dia gak mau keluar sama sekali. Dan dia juga masih ketakutan banget sama warna merah. Soalnya dia tahu kalau di luar sana, sosok teke-teke masih ada dan selalu ngincar dia. Ya, itu tadi ceritanya ya. Gimana? Menurut kalian lebih serem teke-teke atau Kuchisake Onna guys? Komen di bawah ya. Jangan lupa bantu aku juga dong dengan like video ini. Terus di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nanti sama video-video seru aku berikutnya. Oh ya, komen juga di bawah.